Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau mendemonstrasikan tentang tahapan terstrukturan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pasti kalian semua pada belum kenal kan nama ibu siapa, asal ibu dari mana. Oke, kalau gitu ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada yang namanya pepatah. Tak kenal maka tak sayang. Nah, biar kalian semua sayang sama ibu, maka ibu akan memperkenalkan diri ibu. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama ibu Nur Alfiah. Ibu biasanya dipanggil Ibu Alfi. Ibu saat ini tinggal di Depok. Kalau kalian tahu Depok, bisa mampir ke rumah ibu, bisa main-main sama ibu. Ibu lulusan dari S2 UNJ jurusan BK. Saat ini ibu tengah mengambil pendidikan profesi konselor yang insya Allah akan ibu realisasikan dalam waktu yang cepat. Nah, sebelumnya tadi kalian udah belajar MTK kan? Gimana perasaannya? Pasti susah banget, pasti pusing banget. Nah, untuk relaksasi sedikit, kita ngobrol-ngobrol aja santai, tapi kalian tetap menyimak materi yang ibu bawakan dan ini ibu pastikan akan bermanfaat untuk kalian nanti ke depannya. Jadi kalau yang di sini masih main HP atau masih nulis-nulis gak jelas dan ngegosip sama teman-teman cewek atau cowoknya, masih tengok kanan kiri depan belakang, ibu harap kalian bisa fokus hanya memperhatikan ke arah ibu saja. Ibu gak minta waktu kalian lama-lama, ibu hanya sebentar, tapi tolong kalian simak apa yang ibu sampaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang ingin kalian catat, bisa kalian catat, atau ada yang tidak jelas, bisa kalian langsung tanyakan ke ibu. Jadi kalian gak usah malu, jangan nanya nengok kanan kiri atau manggil teman-temannya, karena kalian tuh sama aja. Kalau nanya ke temennya gak akan ada hasilnya, beda kalau nanya langsung ke ibu, kayak gitu ya. Oke, ibu langsung mulai saja. Jadi kalau yang kalian udah tahu, di sini ada yang namanya guru BK. Kalau yang pernah dipanggil ke ruangan BK, bukan berarti kita tuh sebagai guru BK memarahi kalian, itu enggak. Tapi sebenarnya peran guru BK itu memperhatikan kalian. Kalian gimana selama belajar di sekolah, selama berada di lingkungan sekolah. Guru BK hanya ingin memastikan kalian dalam keadaan baik-baik saja, karena orang tua kedua kalian saat di sekolah adalah ya guru kalian. Kayak gitu. Nah, dalam materi BK yang ibu akan bawakan saat ini tentang layanan penguasaan konten. Jadi kalian harus tahu dulu arti dari penguasaan konten itu seperti apa. Layanan penguasaan konten adalah menempatkan seseorang pada bidangnya atau pada keahliannya. Contohnya, teman kamu yang di sebelah ini sangat ahli dalam hitung-hitungan, tapi teman kamu yang duduk sebangku di sebelahnya sangat ahli dalam bahasa. Kalian punya perbedaan. Nah, dari perbedaan itu kalian harus menggali apa sesungguhnya keahlian yang ada di dalam bidang kalian masing-masing melalui layanan penguasaan konten. Ibu kasih contoh lagi. Jadi layanan penguasaan konten itu nantinya kalian akan tahu kemana kalian nanti ke depannya. Setelah lulus sekolah, atau mungkin nanti kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin nanti setelah ini kalian ingin bekerja. Jadi kalian tahu keahlian kalian tuh seperti apa. Kalian bisa menggali keahlian kalian, kalian bisa mengasah keahlian kalian, dan kalian tidak salah jalur gitu loh. Jadi pas kalian udah ngejalanin ke depannya itu gak yang rasa kok aku kayak salah jalan, kok kayak di tengah jalan aku malah gak bisa, kok kayak di tengah jalan ini bukan bidang aku. Jadi dengan layanan penguasaan konten ini membantu kalian, anak-anak sekalian, supaya kalian tahu potensi kalian itu ada di mana, bidangnya apa, seperti itu. Mungkin kalau misalnya kalian enggan atau sungkan malu bertanya di kelas sama ibu, kalian bisa datang ke ruangan BK, kalian bisa konsultasi sama ibu, ataupun ibu guru BK yang lainnya. Nah, dalam materi layanan penguasaan konten, ibu akan membahas materi tentang arti bertanggung jawab.
arti tanggung jawab yang kalian tahu itu tuh apa sih? Pasti kalian cuma tahu tanggung jawab. Kalau misalnya dikasih tugas sama guru, oh mesti diselesain, oh mesti dikerjain yang benar. Atau mungkin kalian pas di rumah dikasih tahu sama mama atau sama papa buat ngebantu orang tua kalian mengerjakan pekerjaan rumah, kalian harus menyelesaikannya. Itu juga termasuk arti dari tanggung jawab. Nah, tapi dalam layanan penguasaan konten ini artinya berbeda ya anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih potensi kalian, kalian udah menggali potensi kalian, ternyata kalian ahli dalam bidang hitung-hitungan, entah matematik, fisika, kimia, ataupun lainnya itu. Kalian harus tanggung jawab dalam diri kalian sendiri, kalian harus tanamin. Ahli saya adalah bidang hitung-hitungan. Saya memfokuskan diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dalam bidang hitung-hitungan. Saya harus sukses, saya harus mendapatkan nilai yang baik, saya harus lulus, dan saya harus membanggakan orang tua. Seperti itu. Jadi biar kalian yang jadi biar keputusan yang kalian ambil itu nantinya nggak akan sia-sia. Jadi arti tanggung jawab itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita menanamkan arti tanggung jawab itu seperti apa? Entah kita menyempelekan yang namanya tanggung jawab, kayak cuma santai aja, kayak gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya arti tanggung jawab itu sangat berat. Apalagi nanti kalian kalau udah dewasa, kalian bisa tahu tanggung jawab yang sesungguhnya buat diri kalian itu seperti apa. Nanti dampaknya juga akan ada ke orang lain, gak cuma buat kalian doang. Dampaknya akan ada ke teman, ke orang tua, ke lingkungan keluarga, bahkan bisa ke lingkungan masyarakat, ataupun saat nanti kalian bekerja. Jadi selagi kalian masih muda, selagi kalian masih remaja, masih di bawah umur, kalian bisa mengasah keahlian kalian, mengasah juga yang namanya rasa tanggung jawab itu seperti apa, kayak gitu, supaya nanti kalian pas sudah dewasa gak nyesel. Karena ntar kalian ngerasain deh, kayak banyak teman-teman ibu yang udah dewasa nyesel gitu loh, kenapa aku nggak dari dulu ngikutin kata hati aku ahli hitung-hitungan, tapi karena aku gengsi akhirnya aku masuk ke ahli bahasa. Jadi rasa tanggung jawab sama rasa gengsinya itu lebih monoton, lebih menang rasa gengsinya daripada tanggung jawabnya. Nah, di sini ada yang namanya nafsu, ada yang namanya tanggung jawab. Nah, di sini nafsunya yang paling besar. Dahulukan, sebisa mungkin kalian itu dahulukan yang namanya rasa 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 ke rasa yang ada dalam hati gitu, rasa tanggung jawab dalam hati. Kalau nafsu itu cuma sesaat sifatnya anak-anak, asal kalian tahu. Nah, jadi sebisa mungkin dalam layanan penguasaan konten ini kalian mengetahui bakat minat kalian di mana. Tapi di sini ada definisi yang beda antara bakat dan minat. Kalau bakat itu sudah bawaan dari sejak kecil, bakat itu sudah terlihat sejak kecil, tapi sedangkan minat itu hanya keinginan. Misalnya, kamu melihat orang yang ahli politik atau orang DPR yang suka bercuap-cuap di TV. Seketika kamu punya keinginan, oh aku mau seperti dia, aku ingin gaji yang besar, aku ingin masuk TV, aku ingin jadi politikus yang hebat. Tapi kamu lupa dengan keahlian kamu tuh apa, akhirnya kamu mengikuti nafsu kamu, dan kamu nanti pas sudah dewasa jadi ngerasa kalau kamu itu kehilangan jati diri. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan, karena kita memilih keterbatasan waktu, Ibu kasih tugas untuk kalian dan dikumpulkan minggu depan saat jam pelajaran Ibu. Kalian ceritakan bakat kalian itu apa, minat kalian itu apa, dan saat ketemu Ibu langsung dikumpulkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga juga kalian bisa menerapkannya dengan baik. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.